Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series by Lian Peiseng. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan, yang kini berlatar di sebuah hutan. Seperti diketahui, kedatangan Peming ke tempat ini yakni untuk memenuhi panggilan Janke yang mengajaknya pergi ke alam rahasia untuk mencari harta karun. Namun tanpa disangka belum juga mereka masuk ke sana, tiba-tiba muncullah kumpulan monster yang entah kenapa malah menyerang mereka. Di sana kita bisa melihat ada dua monster serigala yang langsung melakukan serangan. Tentu melihat ini, dua teman Janke merasa sangat khawatir hingga merasa ketakutan dengan kedatangan monster serigala ini. Selain serangan monster ini, di sana juga entah kenapa malah muncul kabut pekat yang membuat semua pandangan mereka menjadi tertutup. Alhasil segera monster serigala pun menembakkan sebuah laser dari mulutnya yang seketika pula membuat si Janke terpental. Semuanya saat ini sudah terluka guys, hingga merasa tak sanggup lagi untuk melawan monster serigala. Si Janke merasa tak percaya nih, energi spiritual pada tubuhnya ternyata tidaklah mempan untuk melukai monster serigala. Dengan begitu menurutnya hanya satu cara agar mereka mampu mengalahkan monster ini, yaitu dengan menggunakan jimat matahari Peming. Begitupun dengan si wanita, ia seperti mendesak Peming agar segera menggunakan jimat tersebut untuk membantai monster ini. Dia sampai mengatakan bahwa Peming tidak perlu takut energi spiritualnya habis, yaitu setelah nanti menggunakan jimat matahari. Yakni hanya dengan menghilangkan kabutnya saja, maka mereka bisa melakukan kerjasama untuk mengalahkan si monster serigala. Nampaknya dari sini permintaan dari mereka tentu ada sebuah kejanggalan. Peming dengan cepat menyadari yang mana ia tidak akan menggunakan jimat tersebut dan malah menggunakan teknik pagoda yang dengan mudah mampu membantai dua monster serigala. Sontak melihat hal itu, kedua teman si Janke merasa kagum dengan kekuatan Peming. Mereka melihat kalau Peming mampu membantai kedua monster itu hingga menghilangkan kabut di sana hanya dengan satu hentakan. Jelas menurut mereka kekuatan Peming ini sangatlah mengerikan. Dan benar saja guys, setelah Peming mengalahkan monster tadi, si Janke terlihat cukuplah kesal. Yang hal itu menandakan nih kalau penyerangan dari monster barusan pasti ulah dirinya yang ingin Peming mengeluarkan jimat mataharinya agar bisa ia rebut. Namun sayang rencana itu gagal karena Peming sudah menyadarinya dan tidak mengeluarkan jimat mataharinya. Meski begitu, si Janke tetap tak menyerah dan bertekad kalau ia nanti pasti bisa membuatnya mengeluarkan jimat mataharinya. Alhasil karena masalah sudah usai, maka mereka pun melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, semua orang kini sudah sampai pada sebuah tempat yang terlihat kuno. Jelas saja tempat ini bukanlah tempat yang sembarangan. Setelah mereka memasukinya, tiba-tiba sebuah kabut disertai kelopak bunga seketika muncul di tempat itu. Bahkan tak lama dari itu di sana juga muncul sosok proyeksi dari seorang wanita nih yang kemungkinan penunggu dari tempat ini. Wanita itu terbang ke sana kemari hingga membuat si Janke dan temannya menjadi terkesima. Yang bahkan setelah melihat sang wanita, semua orang nampak seperti terhipnotis guys, hilang kesadaran mereka. Matanya menjadi merah hingga mereka pun terlihat saling menyerang satu sama lain. Tapi berbeda dengan Peming, dirinya sama sekali tidak tergoda. Yang bahkan Peming melakukan tindakan untuk menyadarkan mereka semua dengan menghajarnya. Alhasil mereka kembali tersadar dan si wanita pun pergi dan kembali masuk ke kediamannya. Semua orang mengira kejadian barusan yang mereka alami harusnya diakibatkan oleh ukiran dinding ini. Beruntung mereka memiliki Peming karena jika bukan karena dia, maka mereka sudah pasti akan dalam bahaya.
Di sana tiba-tiba sebuah artefak seketika bercahaya hingga memunculkan 3 buah energi yang kemungkinan itu adalah sebuah harta. 快看，石台上出现了宝物。 Tentu karena hartanya ada 3, maka dari mereka harus ada yang tewas. Jadinya si Janke dan kedua temannya akhirnya memutuskan untuk melenyapkan Peming bersama-sama. Karena jika tidak dilakukan bersama-sama, mereka sama sekali bukanlah tandingan Peming. Segera penyerangan pun dimulai dengan sebuah teknik yang dilakukan oleh si wanita. Dilanjutkan dengan si pria yang mencoba menerjang Peming dari belakang. Tapi sayang serangan itu tidaklah mempan, bahkan Peming mampu membalikannya. Peming mencoba membongkar ketiga harta di sana. Sontak semua orang yang melihat tentu tidak rela nih harta tersebut diambil Peming. Ia bilang selama Peming mau menyerahkan jimat mataharinya, maka dia berjanji si Janke tidak akan bergabung kedua temannya untuk menyerang Peming. Bahkan dia juga berjanji dia tidak akan mengambil harta karun di tempat ini. Lalu apa jawaban Peming ya? Jelas Peming menolaknya, yang bahkan ia melakukan provokasi pada si Janke. Alhasil situasi pun menjadi panas dan pertarungan akhirnya dilakukan. Si Janke mengeluarkan sebuah artefak kuno yang bisa menembakkan laser Dauki. Tapi nampaknya serangan itu masih belum cukup nih. Setelah itu giliran si wanita yang kini juga melakukan serangan, tapi masih juga belum cukup. Yang pada akhirnya si Janke udah nggak mau basa-basi lagi. Dia mengeluarkan senjata terkuatnya yang merupakan artefak kuno. Sebelum menggunakannya, si Janke kembali mencoba melakukan negosiasi dengan si Peming. Ia memaksa Peming untuk menyerahkan jimat mataharinya. Lagi-lagi Peming menolaknya, membuat si Janke pun akhirnya menggunakan artefaknya. Yang ternyata artefak itu mampu mengeluarkan beberapa monster yang siap menyerang Peming. Benar saja kekuatan dari artefak si Janke memanglah kuat. Terbukti Peming dibuat kewalahan. Dengan begitu si Janke merasa pede bahwa dengan kekuatannya ini pasti saja ia akan mampu untuk mengalahkan Peming. Pada saat ini teman si Janke kemudian bangkit kembali nih. Ia juga ingin mengeluarkan artefak terkuatnya, yakni sebuah lonceng. Awalnya ia merasa bangga karena loncengnya ini berhasil mengurung Peming. Tapi apa yang terjadi? Ya, tanpa diduga loncengnya tiba-tiba retak, yang seketika pula keluarlah anak panah yang langsung menusuk dadanya. Dia sama sekali tidak percaya kalau akhirnya si Peming ini mampu mengalahkannya. Sontak melihat itu si Janke auto murka. Segera ia pun memerintahkan semua monsternya untuk menyerang Peming. Dan tiba-tiba sesuatu yang mengejutkan terjadi. Seketika telur yang dulu Peming bawa akhirnya mulai bereaksi dan langsung keluar. Tentu Peming merasa bingung dong, kenapa telurnya ini malah keluar. Di saat semua hewan si Janke akan menyerang, telur tersebut kemudian bergerak yang sampai membuat semua hewan itu terdiam dan meringis kesakitan. Ternyata yang kini dilakukan telur tersebut yakni dia tengah melakukan penyerapan pada semua hewan si Janke. Di bawah si Janke merasa bingung dong, kenapa ada sebuah telur yang bisa menyerap semua esensi dari hewannya. Karena sebelumnya ia sama sekali belum pernah mendengar nih tentang eksistensi telur tersebut. Si wanita penunggu tempat ini juga akhirnya ia keluar. Ia mengira situasi yang terjadi di sana pasti saja akan membuat Peming tewas. Namun ia tidak membiarkannya, segera ia keluar untuk membantu Peming dengan menambahkan sebuah energi ke dalam telur tersebut. Sontak si Janke merasa kaget dengan tindakan si wanita yang malah membantu Peming. Peming juga kebingungan nih dengan tindakan dari si wanita, yang pada akhirnya setelah melakukan itu, ia pun kembali masuk ke dalam kediamannya. Dan di sana telur itu juga langsung bereaksi. Selain melenyapkan semua hewan di sana, telur tersebut juga akhirnya menetas. Ternyata sosok di dalam tersebut adalah sosok hewan berbentuk rubah yang adalah bentuk asli dari hewan 5 elemen. Si Janke yang sudah merasa kesal, ia langsung saja bergerak untuk menyerang hewan 5 warna. Namun apa yang terjadi? Ya,
saja si Janke pun terpental dan ia pun menjadi kaget bukan kepalang. Yakni ternyata hewan yang baru menetas ini sudah memiliki kekuatan di ranah pembangunan pondasi. Meski begitu ia masih juga belum menyerah. Si Janke kembali mengeluarkan artefak kunonya untuk melakukan pertarungan lagi dengan si Peming. Di sana baik Peming dan Janke mereka sudah bersiap untuk pertarungan lanjutan mereka. Tapi sebelum pertarungan terjadi guys, si wanita menyarankan kepada Janke untuk tidak melakukan pertarungan lagi karena pasti dia akan kalah lagi. Secara pertarungan pertama tadi Janke dipukul mundur hingga kewalahan melawan Peming. Namun dia tidak menghiraukannya dan malah langsung menyerang Peming. Tapi jelas Peming tidak tinggal diam, dia kemudian menahan serangan itu dan membalikannya. Di saat yang sama tiba-tiba si Janke tertawa keras. Ya seperti merasa pede karena saat ini dirinya sudah melakukan penggabungan dengan artefak kunonya. Yang pasti dengan begitu kekuatannya menjadi meningkat drastis. Bahkan katanya kekuatannya ini sudah pastinya sangat mudah untuk membunuh Peming. Di sana si wanita menenangkan Peming, yakni meskipun si Janke sudah melakukan penggabungan, tapi perkiraannya mengatakan kalau si Janke masihlah akan tetap kalah. Peming yang mendengarnya ia merasa kebingungan dengan tujuan sebenarnya dari wanita ini yang kini malah membantu dirinya. Si Janke hanya bilang meskipun Peming dibantu oleh si wanita, tapi dia merasa pede kalau hari ini dirinya pasti akan membunuh Peming. Namun perkataan itu seketika ditampas oleh si wanita, yang mana ia kemudian mengeluarkan kekuatannya yang sampai membuat si Janke kesakitan. Si Janke tidak menyerah guys, ia kemudian memecah artefak kunonya menjadi 5 bagian dan langsung menerjang. Benar saja, kekuatannya ini sangatlah kuat. Terbukti Peming yang sudah terkepung, ia sudah tak bisa lagi bergerak hingga akhirnya ia pun bertanya pada si wanita. Apakah dia memiliki saran untuk menghancurkan artefak si Janke? Tentu si Janke yang mendengarnya ia merasa pertanyaan Peming ini terlalu bodoh. Ia mengira si wanita pasti saja tak mungkin untuk mengetahui kelemahan artefaknya. Yakni artefak ini hanyalah satu di dunia yang hal itu hanya dialah yang mampu mengetahui semua rahasianya. Akan tetapi si Janke seketika menjadi kaget bukan main, yakni setelah mendengar kalau si wanita mengetahui tentang kelemahan artefaknya ini, di mana ternyata kelemahannya terletak pada roda berwarna emas. Segera tak basa-basi Peming pun menyuruh hewan barunya untuk menghancurkan roda tersebut. Alhasil memanglah benar, setelah dihancurkan maka otomatis semua artefak di sana akhirnya menghilang. Dan kini saatnya bagi Peming untuk melakukan serangan balik menggunakan jimat panahnya. Alhasil serangan tersebut mampu membantai si Janke. Setelah si Janke mati, si wanita kemudian menghampirinya dan langsung menyerapnya. Membuat ia berhasil memadatkan tubuhnya yang langsung berubah menjadi bentuk manusia. Segera kemunculannya seketika menghampiri Peming. Di sana Peming seketika berterima kasih karena si wanita telah membantunya untuk membantai si Janke. Tak hanya itu, Peming yang penasaran juga menanyakan asal-usul wanita yang kenapa bisa ada di sini. Si wanita hanya bilang dia tidak mau mengatakannya. Dia juga langsung pergi menuju tempat yang kediamannya untuk mengambil harta karun miliknya. Pada saat ini Peming tidak mampu mendekatinya guys. Hal itu diakibatkan adanya sebuah formasi ruang yang menyelimuti tempat tersebut. Dari sinilah Peming kemudian menyadari kalau kekuatan wanita ini pasti saja tidak sederhana. Bersamaan dengan itu Milo pun muncul serta menanyakan tindakan selanjutnya Peming setelah membantai si Janke. Tentu perjalanan Peming tidaklah berhenti sampai di sini. Ia akan melanjutkan perjalanannya untuk pergi ke berbagai tempat di benua ini. Di sela obrolan mereka, tiba-tiba si wanita seperti merasakan adanya sosok yang sedang berbicara dengan si Peming. Tentu Peming merasa terkejut dong dengan wanita ini. Ia merasa kaget kenapa si wanita ini kok bisa merasakannya ya. Karena sebelumnya Milo tak ada yang pernah melihatnya selain dari dirinya. Peming mencoba membohonginya dengan mengeluarkan hewan tunggangannya dengan mengatakan
kalau hewan ini yang tadi berbicara dengan dirinya. Tentu mendengar itu si wanita pun mengerti dan menghampirinya. Ia yang merasa senang lantas menyebutkan nama dirinya yang bernama si Alhasil karena si tidak mempunyai teman di tempat ini, jadinya ia juga ingin kalau Peming menjadi kakaknya. Setelah bersepakat mereka pun kemudian keluar dari tempat tersebut menggunakan hewan tunggangannya. Di perjalanan si sangat tertarik dengan hewannya Peming yang bahkan ia ingin menukarkannya dengan pil miliknya. Namun Peming menolaknya guys, yang membuat si pun kesal. Meski begitu si akhirnya mengerti dan kemudian mereka pun berhenti. Si mengatakan meskipun Peming enggan memberikan hewannya ini, tapi dia ingin melakukan sumpah untuk menjadikan dirinya saudara seumur hidupnya. Yang mana jika hal itu terjadi maka meskipun dirinya tidak mendapatkan hewan tersebut, tapi dengan cara ini si akan selalu dengan Peming dan selalu bermain dengan hewan tersebut. Alhasil setelah Peming berjanji si seketika menerbangkan dirinya, yang ternyata dia ingin memberikan hadiah kepada Peming. Ternyata hadiah ini berupa energi spiritual yang begitu murni. Tapi Peming merasa khawatir karena dia tidak bisa menghentikan penyerapan ini. Yang mana jika Peming terlalu banyak menyerap energi ini, maka meridiannya tidak akan bisa menahannya. Peming meminta agar si segera menghentikan formasi ini. Karena tanpa diduga, situasi pun menjadi sangat menakutkan guys. Yakni hal itu dimulai dengan kemunculan 5 sosok naga yang berada di samping Peming. Di sana si mencoba untuk menghentikannya, namun apa yang terjadi? Ya, tiba-tiba saja si tak bisa bergerak, yang mana semua kekuatannya mulai diserap oleh semua naga di samping Peming. Ya, bisa kita ketahui guys, ternyata naga-naga tersebut merupakan proyeksi dari semua akar spiritualnya Peming. Dia yang melihat si yang kewalahan, segera ia meminta Milo untuk membantunya menghentikan formasi ini. Milo mengatakan Peming harus segera membalikan penyerapannya menjadi penyerapan langit dan bumi. Dan benar saja setelah melakukannya, Peming berhasil menghentikannya yang bahkan kekuatannya juga menjadi meningkat. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Maka kita tunggu aja di episode selanjutnya. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.